Halo semua, akhirnya kembali lagi di playlist Omong Kosong. Sebelumnya kita pernah membahas sebuah komunitas yaitu Stand Up Pandeglang ya. Nah, sekarang kita mau bahas salah satu komunitas underground lagi yang masih di bawah tanah, belum muncul ke permukaan atau bisa kita sebut sebagai belum populer atau belum umum. Dan komunitas yang kami maksud itu adalah Pandeglang Book Party. Jadi Pandeglang Book Party itu sebuah komunitas di mana orang-orang Pandeglang tuh berkumpul untuk mereka baca-baca buku itu. Book Party gitu. Jadi pesta buku gitu ya kan. Ini cukup halal ya. Pesta-pestanya halal, jadi nggak begitu asik iya, jadi cuma baca-baca kan buku. Harusnya asik. Kan party biasanya dengan musik-musik keras, dugem dan atau alkohol lah gitu. Sementara ini partinya baca-baca buku. Nah, itu baca-baca buku party maksudnya gimana tuh? Nah, penasaran kan saya juga. Ya, nah, itu aneh juga. Terus itu kan taunya dari mana? Itu ada di Instagram tuh. Dulu di Instagram ada sih sebenarnya cabang yang gedenya itu, yaitu Indo Book Party. Awal taunya sebenarnya dari Jakarta Book Party. Ternyata selain Jakarta, itu juga ada tuh menyatukan berbagai kota seperti Jakarta, Tangerang, Surabaya, Bandung, itu disatukan oleh Indo Book Party. Dan secara mengejutkannya, Pandeglang ada cuy gitu. Jadi mereka rutin setiap Sabtu atau Minggu itu mengadakan book party. Nah, tadi hari Sabtu ini sore saya mencoba ke komunitas itu ya, ke book party dikit lah. Dikit apanya nih? Itu bukunya apa? Kalau dibilang bukunya sih lumayan. Lebih banyak bukunya ya ketimbang yang ikutannya gitu. Jadi ke sana sih boleh ya bawa buku sendiri. Tapi mereka juga menyediakan buku-buku untuk dibaca secara gratis gitu. Oh, kita maksudnya bisa bawa buku sendiri. Kita bisa rumah. Bawa buku sendiri dari rumah. Bareng-bareng baca. Gitu? Bareng-bareng baca di sana gitu. Pas itu sih terdengar mengasihkan. Yang dengar yang datang saat itu cuma 3 orang, yaitu si lumayan pemilik book partinya sama dua orang wanita misterius. Ternyata 2 orang itu dia itu staff dari Perpus Pandeglang. Jadi Perpus Pandeglang tuh turun tangan, mereka buka lapak istilahnya, membuka lapak buku di situ. Jadi kalau mau baca buku di sana gratis, tapi kalau misalkan tertarik bisa dicoba beli di situ. Tapi bisa minjem nggak sih, kan perpustakaan tuh minjem tuh ini. Kalau minjem sepertinya kalau minjem ke situnya sih nggak bisa, tapi kalau mau minjem kayaknya harus ke perpustakaan dulu di data. Oh, boleh tuh. Kayaknya. Nah, kalau ke situ. Nah, emang di book party itu ngapain sih? Jadi ketika di book party itu tentunya di sana awal-awal ya kenalan dulu gitu kan, dari mana. Kemudian baca buku apa gitu. Dan sebagai manusia yang bukan SDM rendah gitu. Jadi kita tuh nggak menjudge masing-masing individu tuh baca buku apa gitu. Oh gitu. Iya, jadi wah, boleh tuh. Jadi misalkan nih lagi ada buku ini filosofi teras. Kita nggak bakal ngecengin, iya haha sok filosofer lu gitu. Enggak gitu. Jadi kita tuh sangat terbuka gitu ya kan, mau baca buku buku Tan Malaka gitu ya kan, mau jadi komunis juga boleh tuh gitu ya kan. Terus mau baca-baca buku ini itu mau jadi komunis boleh. Nggak boleh ya. Maksudnya iya baca doang atau mungkin barangkali idenya sama gitu ya kan. Ada intel lewat ya. Itu nggak bakal dijudge kok, nggak bakal gitu. Kayak misalkan Atomic Habit, ngapain sih baca-baca buku Atomic Habit gitu ya kan, soal-soal bakal punya kebiasaan bagus gitu ya kan, toh besoknya pasti malesan lagi gitu. Kita nggak bakal ngejudge gitu. Nah, jadi mungkin dalam hati kali ya. Dalam hatinya ngeledek gitu ya kan. Nah, jadi di sana tuh ada sesi silent reading gitu. Jadi di mana
kita tuh yang datang tentunya fokus membaca buku-buku yang dipilihnya gitu. Jadi agar fokus gitu, tidak diganggu oleh orang-orang yang ngecengin tadi gitu. Nah itu di mana ininya? Kan alun-alun luas tuh. Iya. Dia tuh nongkrongnya di mana? Oh, waktu itu nongkrongnya dia di dekat panjat tebing itu. Jadi kan di situ ada pohon tuh. Nama di situ tempatnya karena kan sekalian neduh juga gitu. Saat itu cukup gerimis sih. Nah, setelah silent reading ada sesi sharing. Wah, boleh juga. Jadi setelah kita baca-baca, mungkin barangkali ada yang mau cerita gitu, baca apa tadi, terus di-sharing gitu. Karena setelah kita baca, terus kita sharing, itu justru disitulah gitu, pembelajaran yang selanjutnya gitu. Karena Albert Einstein sendiri, orang terpintar yang kita ketahui ya, almarhum Albert Einstein pernah bilang gitu, kalau kamu belum bisa mengajarkan materi yang kamu pelajari ke siswa SD kelas 5, maka kamu belum sepenuhnya mengetahui ilmu itu gitu. Nah, jadi barangkali kalau setelah kita misalkan belajar buku-bukunya Tan Malaka tuh gitu, kita coba sharing gitu, jangan takut ada intel di antara kita gitu kan, sharing bahwa ternyata gerakan komunis itu nggak sejelek itu loh gitu, atau kan gerakan komunis itu nggak sepenuhnya melawan agama Islam, ngebantai para kiai gitu, nggak gitu loh sejarahnya gitu aslinya, atau pemikiran originalnya gitu, seperti itulah. Terus selain sharing mengenai buku yang kita baca, barangkali mau sharing pengalaman juga bisa gitu, kayak mungkin pengalaman kayak kita baca buku gini, cuman kadang mikir gitu, mau sharing ke siapa gitu, mau baca buku nggak ada temen gitu ya kan, nah bisa tuh kumpul ke book party gitu, atau cerita keluh kesahnya gitu, kayak pernah tuh gimana tuh baca buku di rumah sakit Cikoneng gitu ya kan, itu merasanya kayak dijudge gitu. Oh, kemarin tuh dijudge gimana? Kayak merasa dijudge gitu, kayak mungkin kayak aneh gitu melihat seseorang baca buku gitu ya kan. Orang tuh ke rumah sakit tuh ya bukan baca buku gitu. Di rumah sakit biasanya. Tapi ya kemarin lihat waktu rumah itu pada ngegosip sih. Ada ngegosip ya. Nah, jadi barangkali ada yang tertarik juga nih warga-warga Pandeglang yang mau juga tuh ikutan baca buku, bisa datang setiap Sabtu atau Minggu, atau biar lebih tepatnya sih follow dulu ya IG-nya gitu, karena apa tadi IG-nya? Lupa. IG-nya Pandeglang Book Party, @pdg.bookparty gitu. Jadi kadang hari Minggu, kadang hari Sabtu. Jadi pagi atau kan biasanya bisa pagi, bisa sore. Nah, jadi biar nggak keliru informasinya, di follow IG-nya, terus cek nanti di feed Instagram atau IG-nya untuk tahu jadwal book party selanjutnya. Tadi kan Bim di situ tuh sempat apa ikut baca buku atau? Sempat baca buku. Oh, yang di situ apa bawa sendiri? Bawa sendiri sih. Berarti nggak ada yang masuk selera Bim di situ ya? Bukan nggak ada yang masuk selera juga, karena udah baca ya ngapain cari yang lain gitu ya kan, gitu ya. Udah bawa gitu, ngapain cari yang lain. Tapi sempat ngobrol nggak sama orang-orang? Sempat ya, sih. Apa? Sempat ngobrol. Pengen tahu juga tuh kan, tadi kata Bim bilang kan sedikit ya, maksudnya bahkan kayaknya sih itu tadi kan dari perpus, terus tadi siapa namanya yang dari orang komunitasnya ya, berarti itu aja dong orangnya kan. Maksudnya pengen tahu tuh ini emang kalian nih kendalanya apa nih di Pandeglang ini sampai sepi kayak gini mungkin, atau intinya sih kayaknya emang apa ya, entah mungkin dari merekanya emang bungkusnya kurang menarik, atau mungkin ya emang mungkin SDM kitanya aja kali kurang gitu. Tapi sempat ngobrol nggak? Kalau sempat ngobrol ke situ sih enggak sih ya. Tapi justru mereka tuh malah lebih ke visioner gitu, karena kan mereka juga stalking ya, bukan stalking, ngintip enggak juga, spionase enggak juga, melihat cabang lain, contohnya di Serang. Di Serang katanya bakalan ada, selain baca-baca buku, nanti mereka bakal ngadain juga event ke pantai gitu. Nah, jadi bisa tuh selain baca-baca buku nanti bakal jadi anak senja juga gitu.
Nah, itu maksudnya? Maksudnya ya baca buku di pantai gitu, atau sharing-sharing di pantai. Terus juga mereka katanya pengen juga adain event kayak gitu. Mengacu juga kepada yang di Jakarta, di mana di Jakarta tuh selain ada baca-baca buku ataupun sharing apa yang dibaca, mereka juga ada event lain gitu, kayak kayak event karya karya apa gitu, barangkali si peserta atau kita gitu ya kan yang mau ke book party, kita barangkali menulis buku, bisa tuh dipamerin karyanya di situ gitu. Jadi kalaupun kita misalkan terkendala terkendala punya ini apa teh, nyari nyari penerbit gitu, barangkali coba tuh dikenalin buku kalian, eksposurnya ke situ, atau cerpen-cerpen, atau Ya, mungkin boleh juga tuh. bagi yang punya puisi gitu ya kan, bisa dikaryakan di event itu gitu. Nah cuman ya itu tadi, ini Pandeglang Book Party itu masih underground gitu, jadi masih terbatas sumber dayanya. Tadi juga kan ada sempat terkendala hujan ya kan, karena kita pindah tuh ke Pancaniti. Nah cuman masalahnya di Pancaniti kan lagi renovasi, jadi lagi kotor tuh. Terus akhirnya pindahlah ke kafe gitu. Jadi dari situ kan bisa dilihat bahwa ada terkendala tempat juga gitu. Kalau hujan bagaimana gitu kan. Kalau misalkan tempatnya occupied, ditempatin, kita harus kemana gitu. Terus juga bahwa ternyata setelah pindah-pindah ke kafe gitu ya kan, ternyata ada juga nih teman-teman yang telat datang gitu. Oh, ternyata ada ya. Ternyata ada. nambah banyak lagi gitu. Jadi jadinya Pandeglang Book Party ini terpisah menjadi 2 divisi gitu. Satu kelompok ke beach ya kan, satu kelompok lagi ke wisata kuliner gitu. Itu saling bermusuhan itu. Barangkali gitu ya kan, yang satu ya kan yang ngobrol di kafe, ngobrolin buku-buku Tan Malaka ya kan, yang satu lagi ngobrolin buku-buku Karl Marx gitu. Bukan buku-buku Karl Marx, tapi buku-buku Adolf Hitler gitu. Mein Kampf bisa jadi. Tapi kan berarti ya orang-orang yang tadi itu, yang Bim temuin tadi itu di ini tuh, kalau bisa dibilang sih itu orang-orang spesial tau sebenarnya. Maksudnya orang yang rare gitu, jarang gitu. Apalagi di Pandeglang. Untuk Karis sendiri sih berminat sih, kalau emang maksudnya bisa ada waktu ke situ, gabung, berinteraksi sih minat banget sih. Karena ya justru itu, maksudnya orang-orang kayak gitu tuh yang harus dicari, bahkan mungkin ya harus terus ngembangin diri sih, bahkan ngembangin komunitasnya. Iya, itu kebetulan ya, pas kita lagi baca-baca silent reading di situ, itu ada seorang petua ya, bapak-bapak ya, bukan pemuda lagi, dia bawa anak gitu, bawa anaknya, dia ngelihat papan yang dipamerkan di situ, baca buku gratis gitu. Oh dia tertarik tuh, dia nyamperin gitu. Ini dari mana katanya? Oh disambutlah, oh ini dari Pandeglang Book Party pak gitu. Ini ada baca-baca gratis komunitas kecil gitu. Dan plot twistnya ternyata dia juga membuka komunitas yang sama. Jadi dia bapak-bapak itu dia sinis berarti dia. Kalau si nih kan. enggak kok, aman, enggak sinis. Tenang kok. Ini yang biasanya yang sinis-sinis itu literasinya rendah, tenang aja. Ini tenang aja. Jadi dia cerita gitu bahwa dulu dia juga punya komunitas kayak gitu. Jadi dia punya komunitas dulu dia punya komunitas bareng teman-temannya ini anak motor. Tapi tenang kok, bukan geng motor yang bawa sambit-sambit gitu. Jadi memang geng motornya itu geng motor klasik gitu. Oh iya. Geng motor-motor klasik, dan di situ bawa kayak semacam perpustakaan keliling gitu. Jadi ke alun-alun di situ. Di sana bisa dibilang kayak bagi-bagi buku gratis gitu ya kan, baca-baca bersama. Di sana juga ternyata mereka lebih keren lagi. Mereka mengadakan kelas gitu. Jadi bagi yang mau belajar bahasa Inggris, belajar matematika, mereka ajarkan gitu. Lebih keren ya. Iya, lebih keren lagi. Terus juga ya kan, cuman karena beliau ini udah menikah, udah punya anak gitu. Jadi untuk kegiatan komunitasnya ya jadi udah beda prioritas lagi gitu. Sekarang udah ngurus keluarga. Gitu. Nah, makanya ada
Pandeglang Bukparte itu. Iya, penerusnya itu, meskipun bukan reinkarnasi langsung gitu, tapi dapat ilhamnya kayak dapat lagi ilham tidur kayak. buat ngelanjutin. Tapi mereka nggak tinggal diam. Maksudnya siapa tuh? Mereka ternyata mungkin iya gitu, mereka udah nggak membawakan perpustakaan keliling lagi dengan motor-motor klasiknya itu. Mereka membuat 3 pos buku gitu. Jadi barangkali ada yang di Kadu Gajah sama di Cibaru, satu lagi saya lupa di mana. Mereka menyediakan tempat di sana, ada buku-buku mereka. Itu kalian mau baca di sana boleh, baca aja Cibaru gratis. tuh di mana? Jangan di situ tuh, di apa namanya yang tempat orang-orang foto-foto tuh. Bukan tempat foto-foto. Di sana di Cibaru katanya ada tuh Sebelah mana? restoran, kafe di situ. Di sana itu disediain. di situ yang seberangnya itu punya Oh iya. Babon atau siapa? Iya, benar, anak-anak band. Ya, itu salah satu spotnya. Yang kedua di Kadu Gajah, yang satu lagi lupa tuh. Karena kan cuma ngedengerin ya gitu. Kan yang ngobrolnya masih yang punya Pandeglang Bukparte ini. Terus dia juga menawarkan tuh untuk buku-buku di rumahnya barangkali mau dihibahkan juga gitu ya kan, karena buat diteruskan ke Pandeglang Bukparte barangkali biar koleksinya itu nambah banyak gitu. Boleh deh, ada beberapa buku yang udah dibaca dan tadinya emang bingung nih, kan kita udah baca kita kan punya anak nih tadi buat dibaca anak nanti lah, tapi kayaknya kelamaan juga tuh. Iya, tapi boleh deh. Oh iya bener, barangkali juga mungkin selain mau ikut Bukparte bisa juga mungkin ya mau menyumbangkan buku-bukunya gitu. Tapi kalau bisa mah jangan cuma nyumbangin gitu, ikut juga ramaikan komunitas ini gitu ya kan, supaya orang-orang lain juga pada tahu gitu ya, bahwa tahu. Karena biar membangun budaya membaca sih. Iya benar, budaya bukan membaca. Bukan hanya Pandeglang gitu. Ya, sebenarnya di Indonesia itu udah budaya membaca itu kurang banget sebenarnya. Iya, bukan hanya kurang Pandeglang banget gitu. Bukan hanya Pandeglang gitu, tapi ya jangan besar-besar gitu ya kan, kita ingin menggerakkan budaya membaca di Indonesia, minimal di Pandeglang dulu aja gitu. Sebenarnya nggak harus kita doang sih, maksudnya mungkin bawa adik kita yang masih kecil tuh, kenalin buku ke anak-anak itu ya jadi apa ya, hal bagus gitu. Soalnya Kari juga kenal buku tuh ya bukan dari apa ya, tiba-tiba tahu buku, emang dari bapak tuh dulu suka baca buku kan, dari kakak suka baca buku, akhirnya kita tahu sih. Emang harus dikenalin, bener. Terus gimana tadi, ada lagi nggak yang hal-hal yang menarik tuh di komunitas itu tuh? Kalau yang menarik tadi, paling yang menarik sih sebetulnya sesi sharing sih gitu. Jadi di mana tadi ikut juga sesi sharing di kafe itu. Itu kayak gimana tuh? Penasaran juga tuh. Kayak jadi tadi pas sesi sharing gitu, kebetulan di kafe itu sharingnya di kafe ya? Iya, di beach itu kan karena hujan tadi ya kan, jadi silent readingnya disudahi dulu dan pindah ke ini kegiatan lain gitu, yaitu sesi sharing. Nah, sesi sharing tuh ngapain? Ya kalian bisa lah gitu. Yang tadi udah dibilangin, kalian bisa sharing gitu apa yang kalian baca, barangkali mau diamanatkan kepada yang lain gitu ya kan. Nah, di situ saat itu pas sesi sharingnya kebetulan di atas mejanya itu ada sebuah buku dari Pramudia Anantatur gitu. Buku apa tuh? Jadi judulnya sih nggak sempat menghafal judulnya ya, tapi kita langsung membuka topik, wih buku Pramudia Anantatur yang ini tuh ya, keren sih ini. Nah, jadi ya bagi nggak tahu tuh Pramudia itu siapa? Sama sih, bagi Bima sih ini kurang relevan ya, tapi karena ada ini jadi ikut tahu gitu. Jadi awalnya mereka membuka apa yang mereka dapat dari buku ini. Jadi mereka bilang gini, tahu nggak sih bahwa ternyata pembunuhan massal gitu yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina itu nggak usah jauh-jauh deh gitu. Bahwa ternyata dulu gitu ya kan, hal itu juga pernah terjadi oleh Belanda kepada rakyat Indonesia dahulu gitu. Nah kayak gitu. Terus mereka kayak sharing-sharing gitu. Oh iya bener. Terus juga ya bahwa ternyata ada plot twistnya loh gitu, kayak bahwa ternyata gitu ya kan, sejahat-jahatnya orang Belanda menjajah kita itu lebih jahat lagi pemerintah Indonesia saat itu yang korupsi gitu ya kan. Padahal mah Dendels itu ya kan ya ngasih
ngasih gaji gitu ya kan ke Hmm. pekerjanya itu sesuai gitu. Hanya saja masalahnya dikorupsi. Dikorupsi. Nah, itu yang bikin menderita rakyat Indonesia sebetulnya ya kan gitu. Cuman karena hal itu dibuat-buat ya kan mungkin oleh dalam tanda kutip saat itu pemerintah saat itu ya gitu ya kan membuat kita jadi membenci penjajah saat itu ya kan. Bahkan kayak di buku-buku sejarah juga gitu kan Hmm. kayak dibuat kita tuh seolah-olah sangat menderita gitu oleh Oh, Belanda berarti ini gitu. intinya mereka sebenarnya baik tuh. Mereka bilang gitu bahwa itu membawa sudut pandang lain gitu bahwa Mengabal lain. iya membawa sudut pandang lain gitu meskipun Hmm. ini ya mereka Ya nggak mereka apa-apa sih. jahat gitu tapi hal baiknya juga ada loh gitu kayak membawa teknologi aspal gitu ya kan dari Anyer ke Panarukan kereta Hmm. dan lain-lain lah gitu kayak mungkin membangun akademisi juga gitu ya kan gitu jadi mereka dibelajarkan gitu ya kan seperti dan melahirkan tokoh-tokoh besar kita ya seperti Insinyur Soekarno gitu ya kan sekolah Belanda itu Iya, dari sekolah Belanda terus Muhammad ya kita Hatta emang Tan waktu itu aksesnya ya Malaka sekolah yang Belanda doang sih. atau iya gitu Iya. jadi meskipun Berarti bayangannya nih, kalau nggak dijajah kayak maksudnya masih kerajaan nih sekarang ini. barangkali gitu kita kerajaan gitu masih kerajaan Masih salahkan negara kayaknya. iya boleh tuh kan soalnya salahkan negara masih tidak dianggap gitu ya kan barangkali kalau Kayaknya waktu emang nggak dianggap sih, nggak ada. soalnya mereka masih kurang menyetujui dengan hanya sekedar bukti-bukti itu karena kan catatannya hanya satu ya kan terus Ya benar. juga prasastinya lebih ke taruman negara dibandingkan salahkan negara gitu. Ada Nah, lagi. terus selain sharing buku, mereka juga sharing pengalaman juga gitu. Kayak ditanya gitu, waktu mulai suka baca buku itu kapan gitu. Nah itu tuh, gimana tuh ada hal-hal lucu nggak? Bim juga, nah kita juga nanti sama-sama bicara ya maksudnya, bicara cerita. Oke. Itu pertama Nah, kali. kebetulan pas topik yang itu yang ditanya bagian Bima sih. Mm-mm. Jadi ditanya kapan Bima mulai baca buku. Baru mulai baca buku sebetulnya ya baca mah pasti pas SD udah lah. Cuman maksudnya suka baca buku itu pas kapan?